Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam program wawancara eksklusif. Di sore hari ini saya berada di Sekretariat ID Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan di belakang saya ini sudah ada tertulis rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ya, mengancam keselamatan dan kepentingan masyarakat. Ini yang sedang ditolak. Rancangan ini sedang ditolak oleh teman-teman tenaga kesehatan. Ada dokter, kemudian ada ID juga di situ, ada kemudian PPNI dan sejumlah organisasi kesehatan ya yang melakukan penolakan terhadap ini. Itu aksi penolakan itu dilakukan secara nasional. Bahkan yang terbaru yang lagi mengancam kondisi kesehatan di rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya, akan ada aksi mogok kerja ketika rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah pusat. Sebentar lagi akan kita dengarkan keterangan langsung dari pihak ID wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa sih yang menjadi persoalan sehingga mereka melakukan aksi penolakan sampai dengan detik ini? Ikuti terus. Baik, sore hari ini ya saya sudah bertemu langsung dengan perwakilan ID ya, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menceritakan kepada kita semua persoalan sehingga munculnya penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang sampai dengan saat ini belum disahkan oleh pemerintah pusat. Di hadapan kita telah hadir ada Dr. Wahyu Sudistia Afarha ya. Afarha, oke. Atau Dr. Afarha sebutannya. Farah. Dokter Farah, sorry Dokter Farah. Oke, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter kelihatannya ya cukup semangat ya. Semangat, saya nggak tahu apa semangatnya menolak atau semangatnya podcast dengan kita. Baik, Ibu dokter, kita tahu bersama bahwa di depan saja saya mungkin tidak akan menceritakan sampai ruangan ini, Bu dokter sudah begitu terang dan jelas ditulis warna backgroundnya merah terpadukan warna putih, itu ada tulisan penolakan soal rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Bu dokter, publik sampai saat ini masyarakat tentu tidak tahu lebih dalam ya soal apa sih yang membuat teman-teman dokter kemudian organisasi dan profesi ini melakukan penolakan seperti itu. Sebenarnya dari mana dan apa sih persoalan dalam rancangan undang-undang ini menurut Ibu dokter dan teman-teman? Oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Diki Radar Mandalika memberikan kesempatan kami untuk mendeliver informasi kepada masyarakat, karena memang selama ini kami akui dari mulai awal bulan November sampai sekarang itu pergerakannya masif di internal kami, tetapi barangkali kurang ditangkap informasinya untuk publik. Bagaimana sebenarnya, apakah yang terjadi sebenarnya, ini barangkali kami belum mencoba untuk menyamakan persepsi lah begitu dengan masyarakat. Jadi rancangan undang-undang Omnibus Law di bidang kesehatan ini beberapa bulan terakhir di kalangan internal kami ID sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia ini cukup mencuat diskusinya, karena kami juga sebetulnya kurang paham bagaimana sebuah draft RUU Omnibus Law ini menyebar begitu. Itu kami juga kurang paham siapa yang menyusun, kemudian dari naskah akademiknya juga draftnya menyebar. Itu kami saat dikonfirmasi oleh PBID pusat itu betul-betul tidak bisa ditelusuri siapakah yang membuat, karena memang dari awal kami sebagai user nantinya, user undang-undang ini tidak dilibatkan di dalam prosesnya, proses perancangan undang-undang tersebut. Begitu, jadi karena memang sudah menyebar, maka ini menjadi bahan diskusi internal kami. Setelah itu barulah kami menemukan ada beberapa hal yang menurut kami kurang pas, kurang sesuai nantinya apabila ini betul-betul disahkan menjadi undang-undang. Pada prinsipnya kami sebenarnya tidak menolak secara bulat, secara utuh Omnibus Law ini, karena kami paham betul tujuan Omnibus Law apapun itu, termasuk di bidang kesehatan ya, di bidang-bidang lain saya rasa juga ada Omnibus Law. Ini tujuannya mulia, tentu saja mengefisienkan
proses birokrasi, mengefisienkan proses apabila ada regulasi yang perlu dicabut dan sebagainya. Ini cukup efektif jadinya kalau ada Omnibus Law. Beberapa undang-undang yang isinya regulasi yang isinya overlapping, kalau tidak salah itu juga menjadi lebih ringkas begitu ya di Omnibus Law ini juga. Yang paling penting lagi adalah untuk ego sektoral yang terlibat di dalam Omnibus Law itu menjadi apa ya? Ya udah nggak pada ego lagi lah gitu, karena sudah diakomodir begitu di dalam undang-undang ini. Ini kami sangat setuju. Jadi kami tidak sepenuhnya kontradiktif begitu, nggih. Hanya saja memang ada beberapa hal di dalam pasal-pasalnya yang kami rasa sudah diatur dengan cukup baik dengan undang-undang yang ada sebelumnya, menjadi kurang baik menurut kami. Terutama hal-hal yang menyangkut ujungnya adalah mengancam keselamatan masyarakat. Oke, bisa dijelaskan tuh seperti apa maksudnya? Oke, jadi salah satu aja ya Mas ya, karena itu ternyata banyak. Draftnya aja hampir 400. Jadi karena saya juga sebetulnya memang tidak ahli di bidang hukum kesehatan, jadi belajarnya memang belajar dari rekan-rekan yang sejawat kami yang memang mendalami ini. Salah satu contohnya ada pasal yang menyatakan bahwa, saya tidak ngomong huruf per huruf, kalimat per kalimat. Mestinya kalau bahasa hukum memang harusnya sedetil itu. Hanya saja ada satu pasal yang menurut kami ini berimplikasi negatif untuk masyarakat nantinya, yaitu bahwasanya surat tanda registrasi untuk dokter, juga untuk tenaga kesehatan yang lain selain dokter. Jadi ada perawat, ada bidan, ada dokter gigi, ada apoteker, itu masing-masing profesi memiliki harus terdaftar terstandar. Jadi ada STR, surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seseorang tersebut, tenaga kesehatan tersebut sudah terstandar kompetensinya. Begitu, nggih. Nah, STR ini baik di dokter maupun di profesi yang lain, ini kalau di sebelumnya, undang-undang sebelumnya itu ada jangka waktunya, Mas. Berlakunya, gitu, nggih. Itu berapa lama biasanya? Kalau di dokter 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nggih, saya kurang paham detailnya kalau di profesi yang lain, nggih. Jadi setiap 5 tahun seorang dokter itu harus memperbarui STR-nya. Kenapa kok begitu, gitu kan? Karena kami ingin meyakinkan bahwa kompetensi minimalnya seorang dokter itu terpenuhi. Iya, betul. Begitu, jadi harus mengupdate diri. Jadi selama 5 tahun dokter itu selain melakukan pelayanan ke masyarakat, pelayanan kesehatan, juga harus mengupdate dirinya sendiri. Perkembangan ilmu, perkembangan teknologi itu harus diikuti. Ya, jadinya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara mengikuti seminar. Tidak semuanya seminar bayar, seminar itu yang gratis juga ada. Ya. Jadi dengan berbagai cara sebetulnya. Misalnya di daerah terpencil pun tidak bisa mengikuti seminar. Kalau sekarang kan enak, seminar bisa online dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terkendala akses internet dan sebagainya, boleh melakukan diskusi dengan sejawatnya yang spesialis. Boleh diskusi saja, diskusi berdua, bertiga, itu boleh. Yang penting ada buktinya nanti apa saja yang sudah didiskusikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Ya. Mengikuti seminar, jadi ada poinnya, ada borang yang harus diisi untuk mengurus registrasi perpanjangan STR. Intinya semua kegiatan tersebut adalah untuk memastikan bahwa seorang dokter memiliki kompetensi yang terstandar, sehingga pelayanan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga terjaga, kontrol mutunya terjaga. Gitu. Nah, ini dihilangkan di RUU ini. Ya, yang kami baca di RUU, ya entah itu beneran RUU dibuat untuk disahkan atau saya nggak ngerti gitu ya. Kami juga nggak paham. Saya potong Bu Dokter sebelum silakan. Berarti kalau yang sekarang, karena kan belum disahkan jadi sebuah undang-undang, berarti kalau sekarang 5 tahun sekali diperpanjang. Sekarang 5 tahun seperti sekali kami perpanjang. SIM ya misalnya kan? SIM. Surat izin betul. Oh sama seperti itu. Kalau kira begitulah. Kalau di rancangan undang-undang yang terbaru ini berarti itu tidak berlaku seumur hidup. Seperti KTP yang kurang lebihnya berlaku seumur hidup. Nah, mekanisme bagaimana mengontrol kompetensi tenaga kesehatan itu kami juga tidak tahu nantinya seperti apa. Nah, ini hal-hal seperti ini yang barangkali didiskusikan karena dampaknya tentu saja ke masyarakat. Apakah masyarakat
bersedia ditangani oleh dokter yang tidak terstandar kompetensinya. Oh iya, itu ya Kira-kira resiko begitu. ya, ada resiko di situ. Betul. Oke, kalau boleh coba kita ilustrasikan Bu Dokter ya, sebelum rancangan ini mudah-mudahan tidak disahkan, mungkin harapan teman-teman kan. Didiskusikan dulu ya, lah. mudah-mudahan tidak disahkan. Semisalnya itu disahkan, kita coba buat ilustrasi nih Bu Dokter biar masyarakat juga paham. Kemudian seperti apa yang terjadi kalau menurut teman-teman dokter? Misalnya sekarang tadi yang berlakunya kan seumur hidup nih, STR-nya akan berlaku seumur hidup. Misalnya kita ambil contoh, misalnya sekarang ada pelayanan sedang berlangsung di rumah sakit atau klinik dan seterusnya misalnya. Itu ketika memang STR-nya berlaku seumur hidup dimulai tahun 2023 misalnya. Itu kalau bayangan teman-teman ini seperti apa sebenarnya yang akan terjadi kalau bayangan teman-teman? Kami betul-betul tidak bisa membayangkan detailnya karena memang kami tidak tahu bagaimana rencananya. Oke. Ya, apakah STR berlaku seumur hidup itu nanti bagaimana mekanisme mengontrol dokter-dokter ini supaya terjaga kompetensinya itu kami juga belum tahu. Jadi kami belum bisa membayangkan seandainya ini tidak dilakukan dengan sebaik yang sekarang. Ya, kita kan standarnya pasti yang sudah kita lakukan sekarang gitu. Selama ini kita sudah berjalan demikian. Seandainya tidak berjalan seperti itu atau bahkan lebih longgar nanti monitoringnya, kita nggak tahu kan ya. Maka ya itu tadi, mungkin ada dokter yang nggak semua dokter itu rajin untuk mengupdate ilmu. Karena berbagai faktor. Berbagai faktor. Faktor personal diri sendiri, ada faktor akses, kemudahan mendapatkan komunikasi dan sebagainya, akses internet dan sebagainya. Jadi banyak faktor sehingga kalau tidak diatur standarnya atau lebih longgar, ya yang kena dampaknya masyarakat. Oke, berarti kalau kita melihat dari penyampaian tadi, artinya bagi dokter pemula baru ya, atau muda mungkin bahasanya, itu sangat dimudahkan dengan rancangan ini, karena kan memang statusnya karena memang baru lulus. Ya baru lulus tapi punya STR. STR kompetensinya sudah terstandar. Ya, dan itu berlaku seumur hidup. Memudahkan mereka nggak kalau dilihat? Memudahkan dalam jangka waktu tertentu apabila tidak ada sistem yang kemudian mengatur bagaimana menstandarisasi ini. Kalau itu misalnya kita taruh ilustrasinya, dia akan sebisa dokter yang sudah senior misalnya, itu memudahkan berarti yang muda, dokter muda. Memudahkan yang muda. Kemudian permasalahannya apakah yang muda-muda ini berkenan untuk prakteknya ke daerah-daerah? Oh ya, contoh misalnya. Ini hal lain lagi ya. Hal lain lagi. Ini masalah distribusi tenaga kesehatan, distribusi dokter. Ini yang menjadi permasalahan kita dari zaman bahula sampai sekarang. Jadi tidak banyak. Ya, permasalahan kita mungkin tidak hanya kuantitatif. Permasalahannya tidak hanya ketidakcukupan rasio antara dokter dan masyarakat, tidak hanya itu kuantitatif kita bicaranya. Kalau kita ngomongin itu letter luck, ya kita harus melihat apakah rasio ini dipenuhi di kota tertentu tapi tidak di kota sebelahnya barangkali. Jadi kita bilangnya nggak bisa mukul rata, generalisir. Itu hanya dari segi kuantitatif. Bagaimana dengan kualitas atau distribusinya? Kalau tadi kualitas standarnya entah bagaimana mereka akan mengatur kompetensinya. Kemudian distribusinya bagaimana? Ini juga tidak muncul di dalam RUU tersebut, hanya memang memudahkan untuk yang baru lulus. Tetapi setelah itu what next? Apakah masyarakat akan menikmati para dokter yang baru lulus dan berkompetensi ini? Harusnya kan pengetahuan harus di-upgrade, Mbak. Betul. Terus mengikuti perkembangan zaman. Ini yang dimaksud. Sejauh ini yang sudah dilakukan sepemahaman saya untuk permasalahan distribusi ini adalah dengan kewajiban internship. Contoh misalnya, Mbak? Internship itu jadi dokter baru lulus sudah dapat STR, kemudian wajib untuk melakukan internship atau magang istilahnya. Magang ini bisa dikirim ke semua pelosok Indonesia. Jadi boleh milih, tetapi harus yaitu intinya mendorong untuk nyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Ini positif menurut saya. Ini salah satu kebijakan yang harus kita dukung. Begitu. Setelah itu dalam jangka waktu tertentu internship itu kalau nggak salah setahun ya. Jadi bertugas di rumah sakit, sebagian lagi bertugas di puskesmas dalam jangka waktu setahun. Ini bagus untuk memeratakan, tapi kan sifatnya sementara. Setahun habis itu syukur-syukur dia dapat jodoh di situ atau jatuh cinta dengan daerah di situ. Misalnya tugasnya di Papua lah, misalnya jauh timur dari kita sedikit. Ternyata memang lengket di situ. Betul. Itu lain cerita, tapi tidak banyak juga yang seperti itu. Jadi sifatnya kita bilang tidak kebijakan yang tidak
tidak lama. Baik, ya. Bu Dokter, saya bertanya Bu Dokter. Ini kita coba berikan ilustrasi kepada masyarakat luas, Bu Dokter. Seandainya ini Bu Dokter baru selesai kuliah ya untuk kedokterannya, berapa lama, seperti apa prosesnya sehingga memperoleh STR? Baik, kalau STR itu jadi gini, dokter itu kalau normal normalnya tidak ada halangan. Selama proses pembelajaran, dari pertama kali dia masuk fakultas kedokteran, itu ada namanya tahap preklinik. Preklinik ini nanti 3,5 tahun, ya, dapat ijazah sarjana kedokteran. 3,5 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan tahap klinik. Tahap kliniknya yang namanya orang biasanya bilangnya koas, dokter muda. Nah, ini mereka akan berpraktek di rumah sakit. Ya, sebagian besar karena untuk langsung praktek ke pasien itu tadi ya, tentunya dengan supervisi dosen. Dosennya adalah biasanya dokter spesialis kalau di rumah sakit. Nah, ini 1,5 tahun. Wajib. Itu normalnya kalau dia tidak terkendala menikah, hamil dan sebagainya atau kendala-kendala yang lain. Normalnya 3,5 tambah 1,5 berapa? Sudah 4, masih 5 jadi itu. 5,5 lah. 5,5 lah. Itu lulus. Proses pendidikan dokternya. Jadi dokter dia. Sudah ada ijazahnya, dokter. Setelah itu dia harus mengikuti ujian kompetensi. Yang selenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan ini adalah dari kementerian. Bukan ini ya? Kementerian Pendidikan. Jadi ada kolegium, jadi bekerja sama antara kolegium kedokteran, konsil kedokteran Indonesia. Kita punya sistem itu untuk bersinergi mengadakan ujian kompetensi. Tujuannya apa? Supaya lulusan dokter dari fakultas kedokteran yang ada di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di NTB, dengan yang ada di Semarang, Surabaya, itu punya standar yang standar sama. Ya, itu tujuannya. Mulia kan? Mulia sangat itu. Ya, karena kalau nggak terstandar, apa masyarakat mau dilayani dokter yang di bawah standar kompetensinya? Betul. Setelah itu ujian, lulus, ujiannya ada 2, tulis dan praktek. Setelah lulus, barulah mereka mulai mencari wahana atau tempat untuk internship itu tadi. Kewajiban magang, ini dibayar, Mas. 1 tahun? 1 tahun. Magang. Ini dibayar. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah pemerintah daerah. Jadi Berarti tergantung kalau pemerintah daerahnya sugih, gitu ya. Bisa besar ya? Bisa besar. Berarti ini magang tapi sudah digaji? Sudah dibayar. Sudah digaji. Insentif ya? Betul. Itu 1 tahun. Dan itu 1 yang tahun. menentukan siapa? Yang menentukan ID atau masih pemerintah yang menentukan dia? Pemerintah. Itu pemerintah. Itu program pemerintah. Makanya saya bilang saya acungi jempol untuk yang itu. Berarti di rancangan undang-undang ini itu masih berlaku tidak? Saya kurang paham detailnya, tapi saya rasa ini masih akan tetap ada karena ini positif. STR itu kapan diperoleh? Kalau pas internship itu ada namanya STR sementara, STR untuk internship, sehingga dia akan bisa ngurus SIP untuk internship. Setelah dia selesai internship, maka boleh ngurus STR yang selayaknya dokter. Gitu. Itu baru memiliki STR? Betul. Baik Bu Dokter, ini sekarang kita sudah coba memberikan ilustrasi kepada publik ya. Dan sekarang Bu Dokter, sekiranya rancangan undang-undang itu, tadi kita ilustrasikan bahwa itu tidak terjadi. Disahkan oleh pemerintah bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law itu ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah. Sikap kita apa Bu Dokter? Ya kalau bisa diskusi dulu lah. Ya kalau sudah disah, saya bilangnya ini sudah disah misalnya. Apa sikap teman-teman kira-kira kalau dari hasil diskusi dilakukan saat ini dengan organisasi wilayah sampai pusat? Yang jelas profesi dokter ini adalah profesi yang mulia. Tujuan jadi dokter ini adalah untuk melayani. Sepakat. Ya kami kembali ke fitrahnya kami. Kami akan tetap melayani. Tidak seperti yang berkembang. Ada rencana untuk mogok kerja. Nah, ini repot Bu Dokter. Itu adalah salah satu bentuk protes ya. Jadi saya rasa itu wajar bagi yang ini protes dengan cara seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi kembali lagi jadi dokter itu memang harus kembali ke fitrahnya, melayani. Segala ikhtiar sudah kita lakukan. Maka ya kita dalam konteks yang sama, seandainya masih bisa diupayakan, itu biarpun sudah diketok, barangkali nanti ada regulasi turunannya dan sebagainya yang masih bisa kita diskusikan,
ya kita jalan. Oke. Gitu. Kalau misalnya tetap saya bilang tadi sudah diketok, artinya diketok mungkin turunannya ke bawah kan kecil kemungkinan tuh untuk melakukan sesuai harapan teman-teman kan, lebih besar sesuai garis besar yang tadi Bu Dokter, STR-nya akan berlaku seumur hidup. Sekiranya sekali lagi itu ditetapkan, sikap teman-teman ID wilayah NTB dan teman secara nasional itu apa sementara ini, apa rencana? Iya, berusaha dengan cara yang lain lah Mas. Contoh misalnya? Kalau di undang-undang saya kurang paham ya. Undang-undang itu masih bisa diajukan banding konstitusi dan sebagainya. Kita ikuti aja lah sesuai regulasi. Saya rasa demikian. Karena kita sudah mati-matian berusaha sekarang. Kalau mogok kerja itu kemungkinan besar nggak terjadi, Bu Dokter? Seorang dokter saya rasa tidak. Tidak mungkin ya? Seorang dokter tapi, melayani kalau masyarakat. Organisasi yang lain, karena kan ini bukan hanya ID. Silakan ditanyakan ke organisasi yang lain. Saya bisa membayangkan Bu Dokter ya, sekiranya teman-teman dokter semua atau di provinsi NTB, saya nggak saja jauh, kita ambil ilustrasi, mogok kerja 1 jam saja, mungkin itu sangat apa ya, bingung juga saya mau menjelaskan seperti apa ke publik karena nggak ada dokter kan, adanya perawat saja, tunggu dokter dulu belum datang gitu. Dokter nggak begitu. Selama ini nggak pernah ada terjadi Bu Dokter. Kita itu kalau nggak salah di sejarahnya Indonesia kita nggak mogok sebenarnya. Waktu itu yang ada kasusnya kriminalisasi dokter. Waktu itu kita se-Indonesia dokter bergerak juga. Waktu itu yang bisa kita kondisikan pasiennya. Jadi pasien yang aman kita visite duluan gitu teman-teman ya. Kita layani dulu pasien kita, baru kita ikut turun aksi begitu. Jadi sejauh ini apapun yang kita lakukan, berdiplomasi, turun aksi, selalu mengedepankan layanan masyarakat lebih dulu. Tidak mungkin pasiennya ditinggal, itu bukan dokter. Baik, Bu Dokter. Bu Dokter saya rasa masih ingat soal sumpah. Apa garis besar sumpah dokter? Ini mungkin untuk mengingatkan saja, Bu Dokter. Apa garis besar sumpah dokter saat Ibu Dokter disumpah mungkin teman-teman? Iya, jadi banyak ya. Tapi intinya adalah ya kita melayani tulus, ikhlas, tanpa memperhatikan, mempertimbangkan hal-hal seperti ras, suku, budaya, agama, dan kita sesuai hati nurani. Jadi ya hati nuraninya itu tadi, melayani. Ya. Baik Bu Dokter, terakhir apa yang mau Ibu Dokter sampaikan kepada pemerintah kalaupun ini akan dilihat, disaksikan oleh wakil rakyat kita termasuk sama pemerintah pusat? Apa yang ingin disampaikan? Pada dasarnya kami para dokter ini memohon kepada teman-teman yang mendapatkan wewenang dari rakyat untuk menyusun sebuah peraturan perundangan, mohon dilibatkan kami di sana, teman-teman kami yang ahlinya dari PPI di pusat ya, dilibatkan untuk berdiskusi karena untuk sebaik-baik keselamatan rakyat. Itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Afarah ya, Ketua Divisi IT dan Humas ID Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga pemerintah juga mendengar apa yang menjadi aspirasi teman-teman dokter di wilayah, bahkan secara nasional ini disampaikan. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.